sih guys, ternyata besannya mama mertua sesuka itu sama jajanan yang satu ini. Bela-belain ke Bandung cuman beli jajanan yang viral ini guys. Besannya mama mertua request bikin kulitnya yang crispy kayak gini guys. Ya udah langsung kita turutin aja dan bilang ke si emangnya ya. Kalau udah mateng si kulit lumpianya langsung aja kita bikin isiannya guys. Langsung dimasukin aja ke dalam wadah bintang kayak gitu bumbu rahasianya. Lanjut kita oseng-oseng sampai harum. Nah kita masukkan telurnya pakai getok-getok tor gitu guys. Kita aduk-aduk sampai acak kayak gini. Jangan lupa ditutup dahulu ya. Kalau udah nih si mangnya mau nakar dulu togenya. Karena satu porsi itu 6 bintang kayak gini. Kalau udah kita pindahkan ke dalam corong merah yang asli yang ada badaknya ya. Langsung aja kita masukin aja semua si togenya guys. Nah kalau udah kita masukkan ke dalam wajan. Kita aduk-aduk sampai semuanya harum ya. Jangan lupa kita ganti wajannya karena biar enak gitu guys. Nah kita masukkan aja semuanya. Kita keruk-keruk sampai nggak ada yang tersisa di katelnya ya. Besannya mama mertua pesen lumpianya pengen yang pedas banget. Jadi kita tambahkan sambal yang banyak ya. Kalau udah tinggal kita aduk-aduk sampai sambalnya itu merata. Jangan lupa nih kita tambahkan bengkuang yang warnanya coklat kayak gini. Kalau udah kita aduk-aduk dan kita tutup sebentar ya. Dan lumpianya udah jadi nih guys. Biar gampang bawanya dan tinggal langsung dimakan, langsung aja aku taruh di corong merah cap badak ya. Kita masukin aja semua si lumpianya guys. Ini tuh bisa langsung dimakan dan praktis banget. Langsung aja kita bawa pulang yuk lumpianya. Nah karena ada sisa nih guys, langsung aja aku mau olah dulu ya. Kita masukkan ke dalam piring terlebih dahulu dan aku punya tahu coklat kayak gini. Nah kita belah aja jadi 2 dan kita tambahkan isian lumpiahnya ya. Kalau udah kayak gini tinggal kita siapkan tepung terigu. Aku tambahkan sedikit air dan kita aduk-aduk sampai merata. Rencananya aku mau bikin tahu isi yang dari lumpia isinya ya guys. Kalau udah tinggal kita masukkan tahunya, lanjut aja kita goreng ya. Aku goreng dan kita masukkan satu persatu tahunya. Nah jangan lupa kita bolak-balik dan tunggu hingga matang ya. Nah ini tahu isi lumpianya udah jadi nih guys. Ini bakalan super duper penemuan yang enak banget. Selamat mencoba di rumah rasanya ya. Aduh, udah muncul lagi tingkah DEBM. Bikin kesel lagi kalau masak telurnya hilang lagi. Pasti kalau masak pakai corong merah lagi. Guys, kalau udah tanggal tua kayak gini, mending bikin menu yang satu ini yuk. Bahannya cuma dari tempe, tapi bisa jadi makanan bintang 5 loh guys. Di sini cara bikinnya juga super gampang banget loh guys. Langkah pertama, di sini tempenya bakalan aku ukur biar ukurannya sama rata. Kalau tempenya udah diukur sama rata kayak gini, jangan lupa kita potong-potong sesuai dengan garisnya ya guys. Nah, kalau semua tempenya udah dipotong-potong, jangan lupa bungkusnya kita buang satu persatu. Setelah semua bungkusnya udah dipotong, kemudian tempenya di sini bakalan aku susun rapi kayak gini guys. Kalau tempenya udah macam paskibraka kayak gini, jangan lupa kita potong memanjang seperti ini, kemudian taruh di atas loyang dan kita kukus. Sambil nunggu tempenya matang, di sini juga aku bakalan potong-potong satu buah anggur yang super duper gede banget. Di sini anggurnya cukup kalian sayat-sayat kayak gini. Kalau udah kemudian kita bakalan potong-potong dan untuk potongannya di sini bakalan mirip gurita kayak gini guys. Oke, kalau terong yang mirip anggur ini udah dibentuk gurita macam kayak gini, langkah selanjutnya di sini aku bakalan taburi dengan garam asin. Ditaburinnya wajib pakai saringan merah kayak gini ya guys. Nah kalau udah tambahkan perasan jeruk melon sambil kita balur kayak gini biar terongnya nggak bau amis ya guys. Kalau udah tinggal kita cuci bersih kemudian potong-potong. Langkah selanjutnya kita siapkan satu buah bawang India. Di sini bawangnya bakalan aku iris tipis-tipis kayak gini ya guys. Kalau udah jangan lupa kulitnya kita buang. Setelah tempe kukusnya mateng, kita tuang ke dalam cobek yang berbentuk kayu kayak gini. Kemudian kita haluskan sambil diulek-ulek. Kalau dirasa tempenya udah halus sehalus hati aku, tinggal kita kerok kemudian kita pindahkan ke dalam wadah.
Setelah itu kita tambahkan tepung terigu kurang lebih sekitar 5 sendok makan dan juga 1 butir telur. Tambahkan penyedap rasa dan juga garam, kemudian kita aduk sampai merata. Tambahkan juga bawang daun secukupnya. Kalau dirasa semua udah tercampur merata, langkah selanjutnya tinggal kita masak sedikit demi sedikit menggunakan 2 sendok kayak gini ya guys. Dan ini kita masak sambil dibolak-balik biar tempenya matang merata. Kalau udah matang kayak gini tinggal kita angkat kemudian tiriskan. Langkah selanjutnya kita tumis bawang merah, diaduk-aduk sampai harum, kemudian tambahkan bawang putih. Kalau udah tercium harum, tambahkan bawang bombay dan kita aduk-aduk sampai semua tercampur merata. Setelah bawangnya reunian, kita tambahkan juga cabai merah yang udah diiris-iris dan kita aduk sampai tercampur. Kalau bumbunya udah tercium harum, kemudian kita masukkan terong ungu yang sudah dicuci bersih. Jangan lupa kita masak sambil diaduk-aduk sampai tercampur. Setelah tercampur, kita masukkan tempe yang sudah digoreng tadi dan kita aduk-aduk sampai bumbunya tercampur merata ya guys. Buat bumbunya kalian cukup tambahkan saus tiram, saus sambal, saus tomat. Tambahkan juga sedikit kecap manis dan juga sedikit air. Kalau udah tinggal kita masak sampai bumbunya tercampur merata dan meresap kayak gini ya guys. Kalau udah mateng, menu akhir bulannya siap disajikan nih guys. Udah scroll banyak, yuk bangun kita lakuin sesuatu yang lain. Dan jangan lupa follow resep inspirasi DEBM untuk menu yang lainnya ya guys. Selamat mencoba, semoga resepnya bermanfaat. Kemarin mertuanya suami aku abis pulang dari tempat pemancingan dan bawa banyak banget ikan yang berkumis kayak gini guys. Di tempat aku ini namanya ikan lele guys. Kalau daerah kalian apa ya? Tulis komentar di bawah ya. Yuk langsung aja kita bikin. Pertama aku mau bikin dulu bumbu marinasinya. Ada bawang putih, kunyit, garam. Lanjut aku mau ulek pakai ulekan bebek kayak gini guys. Kalau udah bumbunya mau aku masukin ke dalam ikan lele kayak gini ya guys. Lanjut tambahkan garam sedikit dan perasan daun jeruk. Kita ratakan aja ya guys. Kalau udah tinggal kita masukkan ikan lelenya ke dalam daun pisang kayak gini. Tambahkan kemangi, cabai rawit domba dan perasan daun jeruk. Langsung aja kita tutup kayak gini ya guys. Nah kalau udah aku juga mau bikin semuanya sampai si ikan lelenya itu habis ya guys. Nah kalau udah tinggal kita tunggu sekitar 1 jam aja ya guys, biar bumbunya bener-bener meresap. Kalau udah tinggal kita tutup aja ya. Lanjut yuk, aku mau bikin dulu sambalnya. Pertama aku cuci dulu tomat yang segar-segar ini. Cucinya wajib pakai air es ya guys. Kalau udah tinggal kita belah-belah aja tomatnya kayak gini ya guys. Potongnya jangan sampai ujungnya guys. Kalau udah tinggal kita buka perlahan dan ini tuh jadi bunga tomat kayak gini. Lucu banget kan guys. Kalau udah aku mau goreng dulu si tomatnya sampai matang ya guys. Nah kalau udah kita angkat dulu. Lanjut aku mau goreng juga cabai-cabeannya. Kalau udah tinggal kita angkat aja ya guys. Nah lanjut yuk, aku mau ulek dulu kacang tanah yang udah aku goreng. Nah kita ulek pakai ulekan bebek kayak gini. Lanjut kita masukkan cabai-cabeannya ya guys. Kita ulek aja sampai bener-bener halus. Kalau udah halus aku tambahkan penyedap, garam dan gula. Aku aduk-aduk sampai merata dan aku tambahkan minyak yang panas kayak gini guys. Nah kita aduk-aduk aja, ini sambalnya udah jadi ya guys. Karena mertua suami aku berubah pikiran, tadinya mau dipepes, jadi kita goreng aja yuk guys. Nah kalau udah tinggal kita bukain satu-satu si daunnya. Dan ini tuh lelenya udah bener-bener meresap guys. Nah kita goreng-goreng aja. Pertama kita celup-celup dulu si lelenya, karena kita cek dulu apakah minyaknya udah panas atau belum. Nah kalau udah tinggal kita masukkan aja si lelenya. Kita goreng sampai bener-bener garing ya guys. Kalau udah tinggal kita angkat aja ya guys. Lanjut aja kita goreng sampai si lelenya semua habis ya. Karena ini makannya bareng-bareng, jadi aku mau cetak nasinya jadi tumpeng kayak gini guys. Kita hias pakai daun kemangi dan aku tambahkan keremasan kayak gini guys. Sumpah ini enak banget. Selamat mencoba resepnya di rumah ya. Kalau ada cucian kotor, harus cepet dicuci ya, biar mama mertua nggak marah. Nah di sini udah ada anduk, mau aku cuci bersih pakai timun. Nah kalau udah dicuci bersih kayak gini, jangan lupa diperas. Setelah itu kita keringkan dulu ya, atau kita jemur. Nah sambil nunggu jemurnya, aku mau geprek-geprek serai. Kemudian aku juga mau geprek jahe dan lengkuas.
Setelah itu aku mau siapin alat-alat. Ini aku mau tuang-tuang air, mau untuk rebus anduk yang kita jemur tadi. Nah, kalau udah mendidih anduknya kita rebus. Di sini aku tambahkan juga jeruk limau. Nah, ini jeruknya kita masukin serai, lengkuas dan rempah-rempah lainnya. Ada daun salam juga, tambahkan garam ya. Jangan lupa ini kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur merata, lalu kita tutup, kita rebus selama kurang lebih 3 jam. Lanjut aja, siapkan loyang. Setelah itu kita tuang-tuangkan beras. Di sini kita tuang beras sama rata ya. Kalau udah dituangin semua berasnya, ambilkan sumpit, lalu kita aduk-aduk sampai berubah kayak gini. Setelah itu aku mau tuangkan minyak, lalu panaskan, kemudian masukkan cabai hijau besar, bawang ungu, kemudian ada tomat mekar, dan aku juga tambahkan bawang putih dan cabai rawit. Setelah itu diaduk-aduk sampai matang. Lanjut, kalau udah matang kita angkat dan di sini mau aku sulap. Baiklah, tadi anduknya mau aku angkat dulu ya, udah 3 jam. Setelah itu kita tiriskan. Kalau udah dingin mau aku potong-potong. Nah, ini kita potong memanjang terlebih dahulu. Setelah itu potong kecil dadu seperti ini ya. Kalian kalau di rumah jangan lupa cuci-cuci bersih ya, biar disayang mama mertua. Nah, ini lanjut aja yuk. Aku mau ambilin pergaraman. Setelah itu siapkan wajan. Di sini mau aku tumis sambal yang udah kita haluskan tadi. Ditumis-tumis sampai wangi. Kalau udah wangi dan matang, tambahkan daun jeruk. Setelah itu masukkan anduk yang udah dipotong-potong tadi. Lanjut diaduk-aduk lagi sampai rata. Jangan lupa tambahkan pergaraman dan kaldu bubuk secukupnya ya, sesuai selera. Nah, kalau udah kita aduk-aduk lagi sampai semuanya tercampur. Langkah selanjutnya aku mau tumis-tumis bawang ungu dan bawang putih. Nah, kalau udah wangi, masukkan nasi yang udah kita bikin tadi. Diaduk rata sampai semuanya tercampur ya. Jangan lupa tambahkan juga sambal hijau anduknya. Diaduk-aduk rata sampai semuanya tercampur merata ya. Lanjut, kita masukkan ke dalam loyang, lalu kita sajikan ya bersama kerupuk. Yuk kita masak, ikuti cara. Anaknya dari nenek mertua, besan papa aku pengen dibikinin menu dari buah yang satu ini. Karena waktu ke pasar dia ngeliat buah stroberi yang super gede gini, makanya dia beli dan dia minta dimasakin menu yang super duper. Tanpa pikir panjang, di sini buahnya aku kupas kulitnya, kemudian aku bakalan potong kotak-kotak kayak gini guys. Berhubung buah semangkanya terlalu banyak, di sini bakalan aku tempatkan ke dalam wadah. Nah, kalau udah ditempatkan ke dalam wadah, langkah selanjutnya semangkanya bakalan aku siram dengan air transparan. Pastinya jangan lupa pakai corong merah ya guys. Kalau udah, taburi dengan sedikit garam. Setelah itu kita bungkus dengan plastik wrap kayak gini, kemudian kita masukkan ke dalam kulkas dan kita tunggu sampai esnya beku. Sambil menunggu semangkanya beku, di sini aku bakalan pecahkan kurang lebih sekitar 5 butir telur. Di sini bakalan aku pisahkan kuning telur dan putih telurnya. Kalau udah, kemudian putih telurnya kita saring biar nggak ada dedek yang masuk. Berhubung susah, kita tuang aja, kemudian tambahkan cream of tartar dan juga garam. Setelah itu tinggal kita mixer sampai mengembang putih kayak gini, lalu tambahkan sedikit demi sedikit gula pasir sambil kita mixer sampai adonannya mengembang kaku kayak gini ya guys. Kalau udah, kemudian kita sisihkan. Lanjut lagi, di sini aku bakalan tuang tepung terigu. Jangan lupa disaring biar tidak ada tepung yang bergerinjal ya guys. Berhubung susah, jadi aku tuang semuanya. Setelah kita tuang tepung terigu, di sini juga aku bakal tambahkan gula pasir. Kalau udah diaduk sampai tercampur, kita tambahkan juga minyak kelapa. Lalu aduk sampai merata. Setelah itu tambahkan juga susu UHT full cream. Lalu aduk kembali sampai semuanya tercampur merata. Setelah itu tambahkan kuning telurnya. Kemudian aduk sampai kuning telurnya tercampur merata. Setelah itu tambahkan sedikit vanili cair. Setelah tercampur, kita masukkan putih telur yang sudah mengembang kaku dan kita aduk sampai merata ya guys. Nah, kalau putih telurnya udah tercampur merata kayak gini, langkah selanjutnya di sini bakalan aku bagi dua adonannya. Di sini bakalan aku tambahkan secukupnya pewarna makanan warna hijau muda dan juga hijau tua. Lalu aduk sampai pewarna makanannya